beberapa bulan yang lalu, tanggal 23 Maret bulan lalu itu saya sakit ya. Awalnya itu hanya sakit pusing ya. Kemudian kalau naik tangga di rumah gitu kan, jadi kayak leng-leng gitu ya. Jadi kayak kehilangan keseimbangan. Terus mual ya, muntah gitu ya. Itu beberapa hari setelah mengalami yang susah makan karena memang pada saat itu seminggu saya nggak bisa makan karena semua rasa kayaknya sama gitu. Jadi mau makan apapun, makanan kesukaan saya pun itu semua rasanya sama. Jadi nggak pernah ada rasanya gitu ya. Terus udah gitu ketika makan pun nggak pernah bisa 2-3 suap gitu. Jadi selalu cuma 1 sendok udah kenyang gitu ya. Jadi nah, saya pikir waktu itu adalah mah saya gitu kan, karena dulu sekali gitu ya, saya punya mah gitu ya, karena mah saya saya pikir kambuh gitu kan, karena sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu tuh mah saya udah sembuh gitu ya, udah nggak terjadi lagi sakit mah gitu. Nah, apakah karena mah saya kambuh lagi gitu kan? Jadi karena seminggu itu benar-benar kondisinya sangat tidak enak banget gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gitu ya, pergi ke rumah sakit karena untuk diperiksa saat itu ke internis. Itu nah ini tanggal 28 Maret waktu itu saya minta dokter untuk lihat dalam saya gitu ya. Jadi waktu itu dokter merekomendasi untuk scan torak gitu kan. Jadi cuma scan torak aja, tapi ternyata setelah hasil scan torak itu dokternya bilang bahwa di paru-paru saya itu ada flek-flek putih. Ya, flek Dan putih. flek-flek putih ini adalah gejala dari COVID. Jadi waktu itu dibilang oleh dokter itu seperti itu. Jadi saya harus menunggu beberapa menit ya, kalau nggak salah setengah jaman atau 1 jam, karena mereka sedang mempersiapkan untuk saya CT scan. Di awal-awal saya cuma tahu orang yang COVID itu adalah apa batuk, pilek gitu kan, apa namanya seperti itu gitu ya. Nah sementara saya tidak mengalami yang namanya batuk pilek yang itu yang gimana gitu. Jadi saya sama sekali nggak pilek batuk, iya ada tapi nggak yang seperti apa gitu kan. Nah jadi ketika saya nunggu itu saya langsung browsing gitu ya. Jadi saya googling. Nah, akhirnya ini masuk tuh ke dalam pikiran saya waktu itu. Jadi sambil nunggu benar-benar kalimat dokter itu tuh jadi buat saya apa ya bikin saya Kaget lah stres ya. gitu kan. Iya, karena saya datang saya pikir bahwa saya itu cuma mah gitu kan. Jadi cuma sakit lambung atau apa gitu kan. Tapi ternyata itu di situ ya kalau lihat slide yang kedua tadi ya balik lagi ke slide yang itu adalah paru-paru saya kena gitu. Jadi hasilnya memang persis seperti yang tadi saya browsing. Istilahnya paru-paru saya udah dipenuhi dengan flek-flek putih ya kalau itu saya tandain. Nah, itu paru-paru saya kondisinya ya seperti itu tanggal 28 Maret gitu loh seperti itu. Jadi waktu itu setelah berobat saya cuma dikasih antibiotik ya selama 2 minggu dan harus datang lagi. Waktu itu pulang dari sana di saat saya tidak bisa makan apa-apa, di saat saya tidak bisa mengkonsumsi buah pun saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu semua rasa, semua pencernaan saya, indera penciuman saya pun itu semuanya tuh udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena saya mencium sabun pun apapun itu sampo segala macam itu semua sama. Jadi baunya itu sama gitu. Jadi bukan wangi tapi bau banget gitu kan. Jadi itu udah nggak enak banget ya pokoknya. Jadi yang cuma masuk itu cuma alpha meta. Jadi selama beberapa hari itu gitu ya. Jadi saya konsumsi alpha meta itu dari pagi sampai malam itu bisa 5 kali karena nggak ada makanan yang masuk gitu ya. Jadi itu yang saya konsumsi. Jadi selain antibiotik yang dikasih sama dokter selama 2 minggu itu saya konsumsi alpha meta. Nah akhirnya datang lagi ke mana rumah sakit tanggal 8 April itu di scan torak lagi gitu ya. Hasilnya seperti yang kedua, yang di slide kedua dan akhirnya datang lagi tanggal 28 April itu 2020 itu kondisinya seperti itu ya di slide yang paling atas di atas ya. Nah, selama proses ini saya sangat bersyukur banget ya karena saya ada di satu komunitas yang luar biasa banget FFG yang tadi Mbak Silvi juga infokan gitu ya di komunitas yang sangat positif. Jadi waktu itu sebenarnya betul banget apa yang tadi dikatakan, stres itu adalah salah satu faktor utama membuat kita asam. Kenapa? Karena waktu itu saya awal Maret ya, awal pikiran saya yang benar-benar waktu itu sangat ini banget lah, stres banget gitu ya, sampai saya cerita pun nangis gitu kan, karena memang ada sesuatu yang sedang saya hadapi waktu itu gitu kan, sampai saya juga ketemu sama Bu Yuliani, thank you Bu Yuliani kalau ada di sini gitu ya, jadi yang memberikan masukan-masukan yang positif buat saya waktu itu gitu kan. Jadi saat saya mengalami ini pun gitu ya, yang namanya Ibu Hera, Ibu Yuliani itu sering banget telepon gitu. Saya cuma bisa nangis sebenarnya waktu itu kalau Bu Yuliani telepon gitu kan. Tapi Bu Yuliani itu yang memberikan saya selalu kekuatan gitu ya supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap afirmasi, supaya saya tetap bilang saya sehat, saya diberkati, saya bersyukur dan lain sebagainya. Jadi
teman-teman di komunitas FFG ini yang sebenarnya juga memberikan proses kesembuhan buat saya waktu itu gitu loh. Jadi selain saya minum alpha meta, saya minum air alpha spin yang saya suling ya waktunya gitu ya, saya minum untuk dibikin alpha meta. Jadi saya pasang kuantum ya di kamar saya. Ketika tanggal 28 April itu cek sama dokter seperti itu. Jadi balik lagi tanggal 5 untuk dilihat ya secara menyeluruh gitu ya di scan. Akhirnya ya terjadi apa yang signifikan banget dan sudah dinyatakan oleh dokter bersih gitu ya, kembali seperti normal gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur banget, saya sangat beruntung sekali karena ya itu dia gitu ya, dengan makanan yang sehat yaitu alpha meta, minum air alpha spin gitu ya, dan juga menjaga pikiran kita sebenarnya. Intinya seperti itu sih apa kesaksian saya ya.